Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apresiasi Puisi. Kita akan menganalisis puisi Sufi berjudul Turun Kembali karya Amir Hamzah. Selamat menyaksikan. Turun Kembali karya Amir Hamzah. Kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku, adakah begini? Jadinya aku hamba, engkau penghulu. Aku dan engkau berlainan, engkau raja, maharaya cahaya, halus tinggi mengawang, pohon rindang menaung dunia. Di bawah teduh, engkau kembangkan aku berdiri memati hari pada bayang. Engkau mainkan aku melipur meriang hati. Diterangi cahaya, engkau sinarkan aku menaiki tangga, mengawan kecapi firdausi. Melena telinga menyentuh gambuh dalam hatiku. Terlihat ke bawah, kandil kemerlap melambai cempaka ramai. Tertawa hati duniawi melambung tinggi berpaling, aku turun kembali. Pertama kita akan menganalisis amanat. Amanatnya adalah manusia itu tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Manusia itu hamba, sedangkan Tuhan itu penghulu, maharaja. Manusia itu hidup di bawah lindungan Tuhan. Manusia itu dapat hidup atas karunia Tuhan. Jadi kita harus menyembah kepada Tuhan, jangan kepada benda-benda lain. Karena semua yang kita dapat adalah rezeki dan karunia dari Tuhan. Yang kedua, kita menganalisis gaya bahasanya. Kiasan dalam sajak ini umumnya berupa metafora yang perbandingannya sekaligus merupakan citraan. Seperti pada bait, kalau aku dalam engkau dan kau dalam aku, jadinya aku hamba engkau penghulu. Aku dan engkau berlainan. Engkau raja, maharaya, cahaya halus tinggi mengawang, pohon rindang menaung dunia. Kemudian majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu majas yang membuat benda seperti manusia, bisa merasakan, bisa menyentuh, dan ada kelakuannya. Nah, untuk majas personifikasi dalam puisi ini, pada bait, diterangi cahaya, engkau sinarkan. Aku menaiki tangga, mengawan kecapi firdaus, melena telinga, menyentuh gambuh dalam hatiku. Kemudian diksi. Diksi dalam puisi ini, penyair mempergunakan bahasa-bahasa kiasan untuk mengkonkretkan ide yang abstrak, di samping untuk membuat kiasannya hidup dan lebih menarik. Lalu kita menganalisis pengarangnya. Pengarang puisi ini adalah Amir Hamzah, sastrawan Indonesia yang terkenal sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Lahir di Binjai, Langkat, Sumatera Utara, 28 Februari 1911. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Adil dan menjadi pangeran yang menjadi wakil sultan di Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dengan gelar Tengku Bendahara Paduka Raja. Ibunya bernama Tengku Mahjiwa. Amir Hamzah bersaudara 11 orang. Keluarga besar itu amat taat menjalankan ajaran Islam. Setelah tamat dari HIS Tanjung Pura tahun 1924, ia masuk ke sekolah Cistelgik Mulo di Medan. Selanjutnya, Amir Hamzah pindah ke Batavia untuk melanjutkan kelas 2 dan kelas 3 Mulo. Ia menamatkan sekolah di Mulo pada tahun 1927. Pada tahun 1927 itu juga, Amir Hamzah berangkat ke Solo dan mendaftar pada sekolah AMS, Ejlini Middlebury School, Solo, jurusan Sastra Timur. Dia tercatat sebagai siswa yang tidak pernah bolos dari sekolah dan kedisiplinannya yang baik. Disinilah Amir Hamzah berkenalan dengan Ilik Sundari, wanita yang sangat dicintainya dan menjadi sumber inspirasi kepenyairannya. Setelah tamat dari AMS Solo, Amir Hamzah kembali ke Jakarta, Batavia. Ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hakim Tinggi. Puisi-puisi Amir syarat dengan tema cinta dan agama.
dan puisinya sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata bahasa Melayu dan bahasa Jawa dan memperluas struktur tradisional dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum, serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Karya-karya awalnya berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, baik erotis dan ideal. Sedangkan karya-karya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Dari dua koleksinya, Nyanyi Sunyi umumnya dianggap lebih maju. Untuk puisi-puisinya, Amir telah disebut sebagai raja penyair zaman Pujangga Baru. Nah, itulah sedikit tentang penyair Amir Hamzah dan puisinya, yaitu Turun Kembali, tentang majas dan diksinya, serta gaya bahasanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.